Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tino Vidiantoro, guru Bahasa Indonesia di SMA Martia Bakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal UTBK kelas 11 Bahasa Indonesia yang telah kalian kerjakan pada siang tadi lewat Google Form. Nah, ini merupakan pertemuan pertama dari UTBK kelas 11. Langsung saja, sebelum pembahasan ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di nomor pertama ini kita akan mencari sebuah gagasan utama yang terdapat pada paragraf pertama dalam teks tersebut. Teks tersebut di sini di teks nomor 1 tadi ya. Di situ saya memaparkan dua buah paragraf, di mana nomor 1 sampai dengan 9 atau sampai dengan nomor 10 gitu. Nah, di nomor 1 sampai nomor 5 ini merupakan paragraf pertama dari teks tersebut. Jadi kita mencari gagasan utama. Gagasan utama yang terdapat pada paragraf pertama dalam teks tersebut adalah, kita lihat dulu opsinya. Di sini membahas tentang apa sih dari kalimat nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih, di sini membahas mengenai apa gitu, baru kalian bisa menentukan sebuah gagasan utama dalam sebuah teks atau dalam sebuah paragraf. Untuk itu kita lihat. Nah, gagasan utama merupakan sebuah ide pokok pembahasan yang menjadi dasar dari pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama terdapat pada sebuah kalimat utama. Jadi lebih mudahnya kalian untuk mencari sebuah gagasan utama itu mencari kalimat utamanya dulu itu. Nah, demikian juga gagasan utama pada paragraf pertama di teks tersebut. Kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, yaitu radiasi ponsel mempengaruhi kesehatan masih menjadi perdebatan panjang. Nah, di kalimat nomor 1 ini ya, kalimat nomor 1 pada paragraf pertama merupakan sebuah kalimat utama gitu. Dimana sekali lagi gagasan utama terletak pada sebuah kalimat utama. Jadi di dalam sebuah kalimat utama pasti ada gagasan utama. Nah, selanjutnya kalimat-kalimat selanjutnya pada teks tersebut merupakan kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama, yakni kalimat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi kalimat setelah kalimat utama itu biasanya ada kalimat penjelas. Dan biasanya tuh kalimat utama bisa terletak di awal maupun di akhir kalimat. Di awal atau di akhir paragraf. Jadi gitu, kalimat utama itu ada di awal maupun di akhir dalam suatu paragraf. Jadi jawabannya apa nih? Gagasan utama pada paragraf pertama di teks tersebut adalah radiasi ponsel mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, ini ya clue-nya di sini. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Simpulan paragraf teks tersebut adalah, bisa kita lihat di sini ada satu buah paragraf di mana kita akan menyimpulkan teks tersebut menjadi sebuah kalimat, itu simpulan. Nah, pembahasannya, pada dasarnya simpulan bisa dinyatakan secara tersirat maupun tersurat. Simpulan sendiri itu atau yang tersurat itu ditandai dengan konjungsi, seperti jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Jadi konjungsi di sini merupakan ya
jelas ya bahwa jadi, oleh karena itu, dengan demikian ini merupakan sebuah konjungsi yang sifatnya untuk menunjukkan simpulan pada sebuah paragraf. Untuk simpulan tersirat, kalian bisa ketahui dari kalimat utamanya. Jadi kalian cari dulu nih, kalimat utama dalam teks tersebut itu mana. Biasanya kalimat utama itu menentukan menentukan paragraf ini membahas tentang apa sih. Ini kan tadi gagasan utama itu ini relevan dengan soal nomor 1 tadi. Gagasan utama itu kan ada di kalimat utama. Sementara gagasan utama itu pengertiannya adalah yang menjadi dasar pengembangan dalam suatu paragraf. Nah, jadi setelah kalian menemukan kalimat utamanya, biasanya kalian tahu nih paragraf ini membahas tentang apa. Lanjut. Simpulan teks tersebut adalah penyebab stroke. Pada teks disebutkan bahwa penyebab stroke adalah penuaan pada orang tua, stres, keturunan, atau gaya hidup yang tidak sehat pada golongan usia remaja atau produktif. Jadi di teks tersebut ya, bisa kita lihat di sini, ini membahas tentang penyebab stroke nih. Ya. Jadi simpulan teks tersebut adalah penyebab stroke adalah stres, penuaan, gaya hidup, dan keturunan. Itu ada di option C jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Informasi yang terdapat pada teks A tetapi tidak terdapat pada teks B dalam teks tersebut adalah, jadi kita mencari nih informasi atau perbedaan teks A dan teks B itu menyajikan tentang apa ya. Sebelumnya kita lihat dulu teknik untuk mencari atau menentukan sebuah informasi dalam sebuah teks. Teknik membaca dalam menemukan informasi. Yang pertama, kita lihat gerak mata dari atas ke bawah dengan cepat. Nah, jadi pengertiannya ini, membaca cepat adalah membaca untuk menemukan informasi secara tepat dan cepat. Biasanya sering dimanfaatkan untuk melihat jadwal pelajaran, mencari kata dalam kamus, membaca line text, dan sebagainya. Adapun cara membaca cepat yaitu, nah, buat yang belum tahu line text itu apa, line text itu teks yang berjalan gitu tuh. Kalau nonton TV itu kan bisa kelihatan gitu ya, ada teks berjalan, nah itu namanya line text. Nah, yang pertama, gerak mata dari atas ke bawah dengan cepat. Nah, itu. Yang kedua, setelah ditemukan, kecepatan diperlambat untuk menemukan keterangan lengkap dari informasi yang dicari. Yang ketiga, fokuskan perhatian dan mata pada bagian tersebut. Nah, ini mungkin nomor 3 ini, setelah kalian mendapatkan informasi, kalian harus fokus pada bagian tersebut ya. Yang keempat, pembaca dituntut memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan karakteristik yang dibaca. Jadi kalian juga harus paham setelah menemukan informasi yang telah kalian cari. Nah, adapun langkah-langkah dalam menemukan informasi yaitu menentukan kata yang dicari. Yang kedua, membaca daftar isi. Ketiga, mencari halaman yang memuat kata tersebut dalam daftar isi. Mencari 2 huruf pertama nama depan tokoh pada daftar isi. Nah, ini biasanya untuk mencari biografi. Yang kelima, membaca uraian tokoh. Keenam, jangan lupa kalian mencatat setelah menemukan informasinya. Kita langsung ke pembahasan. Itu sedikit materi. Pada teks A terdapat informasi mengenai sistem religi suku Kubu. Di kalimat nomor 4, pada teks A menjelaskan bahwa suku Kubu mempercayai keberadaan setan-setan dan dewa-dewa sebagai kebudayaan rohani mereka. Informasi ini disebutkan di teks A, tetapi tidak disebutkan di teks B. Jadi, jelas ya bahwa informasi yang disebutkan di teks A tetapi tidak disebutkan di teks B itu sistem religi suku Kubu. Nih, ada di opsi A jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di bawah ini, kalimat yang salah satu katanya ditulis secara tidak tepat adalah
Ini kita mencari kalimat nih. Mana yang tidak tepat gitu. Apakah A, B, C, D, atau E. Nah, biasanya nih kalimat ini tidak tepat itu biasanya tidak efektif juga ya. Atau ada yang salah dari penulisannya. Oke. Kita langsung ke pembahasan. Nama negara ataupun bangsa seharusnya ditulis dengan huruf awal kapital, terutama terkait dengan konteks geografisnya. Akan tetapi, apabila kata tersebut telah ditambahkan imbuhan awal, akhiran, ataupun awal dan akhiran, penulisannya jadi diawali dengan huruf kecil. Kalimat yang ditulis secara tidak tepat adalah pengindonesiaan. Kata asing dilakukan memperkaya bahasa Indonesia. Kalimat ini, ya ini yang salahnya ya, kita sudah tentukan gitu, yaitu A gitu. Kenapa? Kalimat ini seharusnya ditulis sebagai berikut. Pengindonesiaan kata asing dilakukan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Nah, pengindonesiaan itu I-nya itu tidak lagi besar. Kenapa? Kita lihat di sini. Apabila terkait dengan konteks geografisnya, akan tetapi apabila kata tersebut telah ditambahkan imbuhan, baik itu awal, akhir, ataupun awal dan akhir, penulisannya jadi huruf kecil. Jadi ini, ya, I di sini kata Indonesia ini harusnya huruf kecil, sementara di sini tuh hurufnya besar. Ya, ada lagi contohnya, misal mengindonesiakan gitu. Mengindonesiakan itu I dalam kata setelah imbuhan awal I-nya itu kecil. Kenapa? Ya tadi karena ada ada imbuhannya gitu. Tidak lagi menggunakan I dalam konteks negara itu, I-nya itu besar gitu. Indonesian Idol. Kenapa I-nya itu besar? Karena meskipun ada harusnya itu kecil gitu ya, I-nya itu kan meskipun di awal kata gitu ya, tetap menggunakan huruf kecil karena ada imbuhan akhiran. An itu kan Indonesian Idol, ya kan? Itu harusnya huruf kecil gitu. Oke, jadi kalimat yang ditulis tidak tepat adalah A. Pengindonesiaan kata asing dilakukan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, di soal nomor 5, di bawah ini, kalimat yang tidak efektif adalah, nah biasanya kalau kita mencari sebuah kalimat yang tidak efektif itu, kita melihat struktur kalimat. Ya, ada subjek, ada predikat, ada objek, biasanya seperti itu. Jadi, kita langsung ke pembahasan saja untuk menentukan kalimat di bawah ini, ya, di bawah ini A, B, C, D atau E, mana yang bukan kalimat efektif gitu ya. Kita cari atau kalimat yang tidak efektif. Nah, salah satu ciri kalimat efektif adalah struktur kalimat yang digunakan benar, antara lain harus mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kalimat terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat yang dihubungkan dengan kata penghubung. Ya, kata penghubung ini konjungsi ya. Ada penanda sebab. Ya, contohnya yaitu atau karena. Nah, induk kalimat permasalahan itu menuntut penyelesaian secara interdisiplin. Sementara anak kalimat permasalahan itu cukup pelik. Nah, ini ketika digabungkan, anak kalimat diletakkan sebelum induk kalimat sehingga penggunaan tanda koma untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat sudah tepat. Kan tetapi subjek seharusnya diletakkan di induk kalimat sehingga jelas subjek kalimatnya. Tapi kita lihat kalimat seharusnya tuh seperti ini ya.
Contohnya, karena cukup pelik, permasalahan itu menuntut penyelesaian secara interdisiplin. Apabila anak kalimat diletakkan setelah induk kalimat, susunan kalimatnya tetap benar. Seperti tadi nih di atas nih. Jadi, kalimat yang tidak efektif adalah kalimat karena permasalahan itu cukup pelik, menuntut penyelesaian secara interdisiplin. Di sini ya, subjeknya tidak jelas nih. Subjek itu di awal biasanya dalam struktur kalimat. Setelah itu diikuti oleh predikat. Objek baru boleh menambahkan keterangan waktu, keterangan tempat, maupun keterangan suasana. Jadi untuk nomor 5, opsi yang benar adalah opsi D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 6, kata yang harus diperbaiki pada teks tersebut adalah teksnya bisa kalian lihat lagi ya di Google Form. Sini ada A, B, C, D, atau E. Kita lihat ke pembahasan. Nah, kata yang harus diperbaiki penulisannya dalam teks tersebut adalah mara bahaya dan pasca kemerdekaan. Sesuai kamus atau KBBI, kata mara bahaya itu seharusnya dipisah. Yaitu kita lihat di sini. Ada mara bahaya, sementara di sini disambung mara bahaya. Selain itu, kata pasca kemerdekaan seharusnya ditulis tanpa tanda penghubung, yakni pasca kemerdekaan, tidak ada tanda strip. Ya, seperti sini. Tidak ada tanda strip. Nah, opsi lain, kata laiknya itu memiliki kata dasar like. Kata tersebut sudah benar penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara opsi kata masyhur sudah tulis dengan benar juga. Dan terakhir ada kata menahbiskan, memiliki kata dasar tahbis yang diberi imbuhan men. Kenapa ini T-nya melebur jadi huruf N? Karena memang setiap kata yang awalannya huruf T itu biasanya melebur jadi huruf N. Contohnya kata tambah, bukan menambahkan atau mentambahkan, tapi menambahkan. Ada lagi kata tinju, bukan mentinju, tapi meninju. Jadi kita balik lagi ke sini ya. Jadi kata mara bahaya dan pasca kemerdekaan itu harusnya kata mara bahayanya itu dipisah. Lalu kata pasca kemerdekaan tidak menggunakan tanda strip. Ada lagi kata tanggung jawab, ya kan? Biasanya tuh tanggung jawab itu digabung atau dipisah. Nah, itu mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan teks yang berbeda. Oke. Soal terakhir, soal nomor 7. Kalimat yang tepat untuk mengakhiri teks pada paragraf tersebut adalah teksnya, sekali lagi, teksnya ada di Google Form karena ini tidak ada teksnya ya saat pembahasan. A, B, C, D, atau E. Ya, di sini ada gawe membuat kita kurang dapat mengontrol stres dan berdampak pada kesehatan. B, tanpa tidur cukup, tubuh menjadi kurang produktif. Sementara C, pada sistem normal, tubuh memiliki siklus proses fisiologis dan biologis. Yang D, padahal kebiasaan online menjelang tidur terlihat menyenangkan. Sementara yang E, akibatnya setelah bermain gawai, kita malah akan sulit tidur. Kita langsung ke pembahasan. Untuk mengakhiri teks atau paragraf dibutuhkan kalimat yang koheren pada sebuah gagasan utama. Jadi koheren ini apa sih? Bisa dikatakan berkaitan gitu ya, atau memiliki hubungan untuk koheren.
Kalimat ini bisa menjadi simpulan akhir atau bisa juga menambahkan perincian atau penjabaran suatu hal yang menjadi topik. Gagasan utama di teks tersebut terdapat di kalimat nomor 2 mengenai larangan memainkan gawai sebelum tidur. Kalau ada yang belum tahu gawai itu apa, gawai itu handphone gitu ya. Kalimat 3, 4, dan 5 merupakan kalimat penjelas yang menginformasikan alasan mengapa kita tidak boleh melakukannya. Ya, jadi di kalimat nomor 2, 3 nomor 3, 4, dan 5 itu kalimat penjelas dari apa yang ada di nomor 2, yaitu sebuah kalimat utama atau gagasan utama. Jadi, kalimat yang koheren untuk mengakhiri informasi tersebut ya dalam teks tersebut adalah kalimat yang mengandung konklusi atas informasi ya, yaitu sulit tertidur setelah bermain gawai. Jadi opsi yang tepat untuk mengakhiri teks pada paragraf tersebut adalah opsinya itu yang E. Sekali lagi, dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia itu dibutuhkan ketelitian ya, jangan terburu-buru. Kalau bisa ketika kalian membaca sebuah paragraf yang panjang itu baca dulu soalnya gitu, jangan langsung baca teksnya, karena kalau kalian baca soalnya terlebih dahulu, ketika kalian membaca tidak perlu baca semua teks dalam paragraf tersebut, kalian sudah menemukan jawabannya. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran di pertemuan pertama ini, materi UTBK kelas 11 ya, bahasa Indonesia, dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.